Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Analysis and Design of Information System. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Case Study of Analysis and Design of Information System atau studi kasus analisa dan perancangan sistem informasi. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lecture untuk mata kuliah ini adalah Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System pada Faculty Science and Technology. Kemudian juga bertugas sebagai asesor, reviewer, research fellow, dan editor. Asesor BKD di Kemdikbud, kemudian reviewer di Kemdikbud, research fellow INTI International University Malaysia, serta research fellow Tsinghua University Taiwan, dan menjadi editor pada sejumlah international journal dan conference. Mata kuliah yang diasuh antara lain adalah HCI, KMS, CRM, kemudian ada BPP, BPHEM, Databases, Data Structure, ERP, Information System, ITSM, Management Information System, Supply Chain Management, System Analysis and Design, Algorithm and Programming, dan lain-lain. Juga sebagai mentors, ini ada di Pablo New Zealand dan Unpad Indonesia. Kemudian ada sebagai consultant baik di bidang akademik, research, dan community, serta koordinator pada Research Center dan Enterprise System Research Group. Course Description: Analisis dan perancangan sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting, atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Course Description: Analisis dan perancangan sistem atau Sistem Analysis and Design merupakan mata kuliah untuk para mahasiswa pada program studi Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS. Materi disampaikan bisa secara tatap muka, tatap maya, menggunakan cloud Zoom meeting, atau melalui blended learning e-learning dengan platform Moodle. Mata kuliah ini membahas bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem informasi sesuai siklus pengembangan sistem SDLC tertentu, kemudian bisa dibantu dengan alat-alat bantu pemodelan sistem. Course Description: This course covers the fundamental ideas and methods of system analysis and design in the information system disciplines. This course is intended to teach students the knowledge and ability required to assess and create computer-based information systems. This course combines theoretical foundation and practical application, providing a comprehensive approach to understanding and improving information system. Students will get a true grasp of the whole system development life cycle, from determining business requirements to developing and sustaining useful information system solution. Tujuan dari mata kuliah ini memahami konsep suatu sistem dan bagaimana memodelkannya. Kemudian juga menjelaskan secara singkat proses sederhana untuk mengembangkan sistem informasi, kemudian mengetahui sistem development life cycle secara umum, dilanjutkan dengan mengetahui kegiatan analisis sistem, kegiatan desain sistem, serta peran dan keahlian seorang sistem analis. Sebelum masuk ke materi kali ini, ada baiknya kita review materi-materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah pernah belajar SDLC, kemudian System Analysis versus System Design, the Analysis Space, Interfaces Parts, Top-Down Program Design, serta User Interface Tools. Oke, ini SDLC yang kita adopsi itu adalah versi Dennis, Wiksom, and Tegaden tahun 2015 ya. Jadi dia menjelaskan bahwa SDLC itu terdiri atas 4 fase fundamental ya.
mulai dari planning, analysis, design, implementation. Dari suatu organisasi. Sistem analisis dan desain itu kalau kita lihat secara terpisah, dia memiliki bagian yang seperti ini ya. Biasanya sistem analisis itu terkait dengan what is required for the new system to solve the problem. Jadi what-nya, requirement-nya ya. Sedangkan sistem design cenderung berhubungan dengan how the system will operate to solve the problem. Jadi what and how-nya yang terkait. Ini versi Saxony, Jackson, and Wood. Ada 3 langkah dalam fase analisis ya. Yang pertama adalah understanding the assess system. Assess system ini adalah sistem yang sedang berjalan. Apakah sistem itu masih manual ataukah sebagian dari sistem secara keseluruhan itu sudah menggunakan komputer atau semua aspeknya dalam suatu bisnis itu sudah menggunakan computing. Kita harus pahami dulu current system atau assess systemnya. Kemudian bisa saja kita bergerak dari problem atau kita identifikasi peluang-peluang untuk dilakukan improvement. Nah, ya, improvement ini bisa dalam bentuk pemangkasan prosedur kerja, efisiensi, peluang meningkatkan pendapatan, dan lain sebagainya. Setelah teridentifikasi apa-apa saja peluang untuk pengembangan sistem baru, barulah dilakukan proses pengembangan the to-be system concept. Nah, di sini masih dalam batas konsep ya. Masih narasi, masih sketch ya, masih ideasnya ya yang tapi lebih detail ya. Istilahnya adalah to be, artinya sistem yang akan dikembangkan. Ini bisa dilihat kira-kira aset sistemnya saat ini. Planning sudah kita pelajari yang lalu ya, dengan melibatkan project management. Di sini fokusnya di analysis. Ada 3 fasenya ya. Ada 3 langkah-langkah dalam fase ini. Understanding asset system, identify improvement, development concept for the to-be system. Interface part atau bagian dari antarmuka. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian navigation atau navigasi, kemudian bagian input, masukan, dan output atau keluaran. Apa? Nah, sekarang kita lihat top-down model approach ya. Ini kita analogikan suatu, anggaplah peta ya. Ini adalah peta dari Virginia ya. Jadi kita bayangkan juga problem itu seperti ini kira-kira. Kita dapat lihat first understand the general context. Jadi untuk peta Virginia itu kira-kira seperti ini. Ini Virginia yang ada di US ya. Kalau kita ingin tahu detailnya, maka second break the context into logical pieces. Nah, kita harus pecah-pecah. Jadi apa dia ya? Ya mungkin kalau misalnya Virginia ini negara bagian atau provinsi, bisa kita pecah menjadi kabupaten-kabupaten, kira-kira seperti itu ya. Finally, add detail to each pieces. Nah, kalau sudah, setiap detail yang ada itu kita tambahkan. Seperti apa ya? Kalau tadi dia baru sebatas sektor-sektor, barangkali ya ini sudah ada tambahan. Misalnya ada jalannya, ya, ada streetnya, ada kode-kode tertentu. Nah, begitu juga dengan problem tadi. Baru kita uraikan sampai bagian terkecilnya. Berikut ada sejumlah user interface tools yang dapat digunakan. Bisa berupa Adobe XD, Balsamiq, kemudian Figma atau Fluid UI, InVision, Graphite, Mockflow, Mockups, Answer Project, Sketch, Zeppelin, dan mungkin ada tools yang lain boleh digunakan. Oke, adapun meeting purpose pada pertemuan kali ini adalah yang pertama understand human computer interaction atau HCI, kemudian understand commonly used principle and technique for navigation design, input design and output design. Jadi lebih ke navigasinya. Dilanjutkan dengan design a variety of user interface atau merancang ragam dari antarmuka pengguna, serta understand the input of user feedback and UI tools. Untuk agenda pada materi kali ini terbagi menjadi 5. Kita akan membahas 5 case study. Yang pertama itu adalah reducing traffic jam by using
brainstorming and NGT, yang kedua asset reconciliation, yang ketiga evaluasi infrastructure knowledge sharing pegawai, yang keempat KMS pengelolaan materi ajar bahasa Inggris, dan yang kelima adalah KMS analysis and planning for employees recruitment and training. Introduction. Pada presentasi kali ini kita akan membahas sejumlah studi kasus yang telah dilakukan sebagai hasil previous research ya. Itu diambil dari sejumlah hasil karya kakak tingkat yang sudah dipublikasikan baik di scientific journal, seminar maupun conference. Case study yang pertama ini berjudul Computer Science Student Simulation in Capturing Tacit Knowledge by Using NGT for Reducing Traffic Jam. Ini dipublish di International Journal pada tahun 2018. Topik pada studi kasus pertama ini terkait dengan tema knowledge is how to reducing traffic jam. Jadi di kota-kota besar kemacetan itu menjadi masalah utama. Nah, pada paper ini akan diulas bagaimana ide untuk mengurangi kemacetan tersebut. Metode yang digunakan pada studi kasus pertama ada dua. Yang pertama itu adalah brainstorming dan yang kedua adalah nominal group technique atau NGT. Metode yang pertama yang diterapkan adalah brainstorming ya. Pada simulasi ini menggunakan brainstorming, unstructured consensus-based approach to generating ideas about a problem. Jadi dia bersifat tak terstruktur dan pendekatannya konsensus untuk menghasilkan ide atas suatu problem. Ini bisa sangat cocok apabila diterapkan untuk melibatkan multiple expert sehingga all possible solution itu akan dianggap consider equally dan tujuannya adalah fall to the frequency of response during the session. Kesimpulannya adalah idea evaluation. Metode kedua adalah nominal group technique atau disingkat dengan NGT, merupakan suatu idea writing technique atau teknik menulis ya. Ini bersifat a structured variation of small group discussion method. Jadi dia merupakan variasi terstruktur dari metode diskusi yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Di sini dia bisa prevent the domination by a single expert. Jadi tidak ada namanya superior expert di sini ya. Encourage more passive expert to practice. Keuntungannya karena dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil, cenderung orang expert atau yang terlibat itu lebih aktif ya. Hasilnya adalah sejumlah solusi prioritas sebagai rekomendasi atas penyelesaian suatu problem. Hasil awal yang didapat setelah brainstorming ini 24 initial idea untuk reducing traffic hours. Kira-kira kalau digambarkan seperti pada gambar berikut ya. Selanjutnya, setelah dilakukan tahapan kedua yang melibatkan NGT, maka ke-24 ide awal tadi mengerucut menjadi 8 ide usulan. To vehicle parking as an info to reduce traffic jam. Ini ada pada table ya. Kemudian untuk case study kedua itu berjudul The Implementation of Knowledge Management System in Asset Reconciliation. Ini dipublikasikan di International Conference pada tahun 2016. Untuk studi kasus kedua, topik yang diangkat adalah knowledge about the secretarial asset reconciliation. Jadi bagaimana rekonsiliasi aset pada sekretariat, kalau nggak salah ini di DPRD ya. Sedangkan metode yang digunakan pada case study kedua itu adalah knowledge management cycle. Ini diperkenalkan oleh Dalkir pada tahun 2011. Gambarnya kira-kira seperti ini, yang terdiri atas acquisition, kemudian refinement, storage retrieval, distribution, serta presentation. Untuk case study kedua, ini menghasilkan sebuah web knowledge management system untuk mengelola rekonsiliasi aset yang ada di sekretariat parlemen.
Selanjutnya, masuk ke case study ketiga. Ini berjudul Evaluasi Infrastructure Knowledge Sharing Pegawai pada Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, dipublikasikan pada seminar hasil pada tahun 2017. Untuk studi kasus kedua, topik yang diangkat adalah Knowledge about the Secretarial Asset Reconciliation. Nah, jadi bagaimana rekonsiliasi aset pada sekretariat, kalau nggak salah ini di DPRD ya. Metode yang digunakan pada case study yang ketiga yaitu Knowledge Management Roadmap dari Tiwana yang terdiri atas 4 fase dan 10 langkah-langkah. Adapun keempat fase tersebut, yang pertama adalah Infrastructure Evaluation, kemudian KM System Analysis Design and Development, dilanjutkan dengan System Development, sampai ke yang keempat, yang terakhir adalah Evaluation. Pada penelitian kali ini fokus pada fase pertama yang terdiri atas 2 langkah ya. Step pertama itu adalah analyzing existing infrastructure, kemudian dilanjutkan dengan step kedua yaitu aligning knowledge management and business strategy. Untuk fase kedua itu terdiri atas 5 langkah. Dimulai dengan designing the knowledge management architecture and integrating existing infrastructures, kemudian auditing and analyzing existing knowledge, dilanjutkan designing the knowledge management team, creating the knowledge management blueprint, sampai ke developing the knowledge management system. Selanjutnya baru masuk ke fase ketiga. Ini juga terdiri atas 2 langkah. Adapun langkahnya yang pertama adalah deploying with ODI methodology, kemudian dilanjutkan dengan change management, culture, reward structure design, and choice of the CKO. Adapun fase terakhir yaitu fase keempat hanya terdiri 1 langkah, yaitu measuring result of knowledge management, devising ROI metric, and evaluating system performance. Untuk hasil bagian yang pertama yaitu analyze existing infrastructure, sudah didapatkan hasil sebagai berikut, bahwa di tempat tersebut di Din Pustaka itu sudah terdapat intranet virtual untuk lokal, kemudian juga ada akses internet berupa wifi, bandwidthnya juga sudah lumayan sekitar 512 MB per second, dan memiliki jaringan LAN atau WAN. Kemudian di sini penulis juga menjelaskan Knowledge Management Technology Framework yang terdiri atas 4 bagian, yaitu Knowledge Flows, kemudian Information Mapping, dilanjutkan dengan Information Source, and last but not least Information and Knowledge Exchange. Penelitian ini juga menghasilkan suatu analisis SWOT yang terdiri atas strengths, weakness, opportunity, dan threats. Nah, ini bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan. Selanjutnya masuk ke case study keempat. Ini berjudul Rancang Bangun Knowledge Management System Pengelolaan Materi Ajar Bahasa Inggris Berbasis Web pada SMP Negeri 1 Indralaya, dipublikasikan pada conference ya pada tahun 2019. Topik yang diangkat pada studi kasus keempat yaitu terkait dengan Knowledge Management System English Teaching Material. Nah, jadi di sini bagaimana mengelola materi ajar bahasa Inggris ya. Knowledge Management System is intended to simplify and speed up the process of creating, storing, and distributing expertise, experience, and collaboration related to teaching material. Metode yang digunakan pada studi kasus keempat yaitu KMS Life Cycle. Ini dari Awad dan Gaziri pada tahun 2007. Terdiri atas 8 fase. Yang pertama evaluating existing infrastructure, dilanjutkan dengan form the KM team. Selanjutnya adalah knowledge capture, kemudian design KM blueprint, selanjutnya verify and validate KM system,
dilanjutkan dengan implement DKM system, kemudian manage change and reward structures, last but not least is post system evaluation. Penelitian ini juga menghasilkan suatu knowledge capture ya, berupa tacit dan explicit knowledge yang nampak pada tabel berikut. Explicit merupakan pengetahuan yang sudah terkodifikasi atau terdigitasi, sedangkan explicit yang belum terdigitasi atau belum terkodifikasi. Sedangkan KMS yang dibuat berupa web-based knowledge management system. Ini nampak pada gambar seperti ini ya. Last but not least, case study kelima ini berjudul Knowledge Management System Analysis and Planning for Employee Recruitment and Training. Ini dipublish pada jurnal terakreditasi ya pada tahun 2020. Topik yang diangkat pada studi kasus kelima ini terkait dengan Knowledge Management System Analysis and Planning for Employee Recruitment and Training. Jadi ini terkait dengan bagaimana penerapan KMS itu pada analisa dan perencanaan rekrutmen dan training pegawai. Metode yang dipakai pada studi kasus kelima untuk pengumpulan data, dia menggunakan metode observasi dan interview. Sedangkan untuk pengembangan sistemnya itu menggunakan Object Oriented Analysis and Design Method ya. Studi kasus kelima ini menghasilkan web-based knowledge management system. Berikut tampilan home-nya. Ini bisa digunakan untuk membantu pihak HRD untuk collect, store, disseminate, and utilize knowledge and use it. Oke, kita masuk ke konklusi ya. Jadi, Knowledge Management System atau KMS itu sangat berguna untuk mengelola pengetahuan di suatu organisasi. Kemudian pada studi kasus di sini itu ada yang langsung menggunakan KMS Life Cycle atau siklus hidup KMS, tetapi yang lain juga ada yang menggunakan System Development Approach. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.